Pandemi COVID-19 atau coronavirus disease sudah berlangsung 1 tahun lebih di Indonesia. Sejak awal diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu, seluruh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga pemerintah desa atau kelurahan diwajibkan ikut dalam upaya memutus mata rantai wabah COVID-19, termasuk juga masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Di Kabupaten Lampung Barat, pemerintah setempat melalui Satuan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 sudah melaksanakan berbagai upaya pencegahan seperti penyemprotan disinfektan massal di seluruh wilayah pada tanggal 26 Maret 2020. Kemudian penyekatan kendaraan dari luar daerah di 4 pintu masuk perbatasan, penjagaan ketat pintu masuk dan keluar di 131 desa dan 5 kelurahan, serta memberlakukan rapid test dan swab test kepada masyarakat yang memiliki gejala COVID-19 dan warga yang baru datang dari luar daerah. Terakhir adalah percepatan program vaksinasi. Untuk mensukseskan program vaksinasi ini, pemerintah pusat sudah menyusun jalan atau roadmap pemberian vaksin virus corona kepada 6 kelompok sasaran yang terdiri dari tenaga medis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik sebanyak 3,4 juta orang. Kemudian tokoh agama, masyarakat, dan perangkat daerah sebanyak 5,6 juta orang. Tokoh dan tenaga pendidik 4,3 juta orang. Lalu aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif sebanyak 2,3 juta penerima vaksin. Sementara penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 86 juta orang dan masyarakat usia 19 hingga 59 tahun sebanyak 57 juta orang. Kedua, melakukan screening kesehatan. Dokter maupun tenaga kesehatan akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Suhu tubuh harus berada di kisaran normal 63 sampai 37 derajat Celcius. Petugas medis juga akan mengukur tekanan darah penerima dengan angka normal kisaran 120/80 mmHg. Pemirsa, meski sudah melalui pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan darah, calon penerima vaksin yang mengalami sakit seperti flu, demam, dan penyakit lainnya tidak dapat melanjutkan vaksinasi. Dan ketiga, penyuntikan vaksin. Setelah lolos tahapan screening, vaksin akan disuntikan oleh vaksinator ke lengan sebelah kiri. Keempat, yakni observasi. Petugas akan melakukan pemantauan selama 30 menit. Jika penerima vaksin tidak mengalami reaksi apapun, petugas akan memberikan tanda telah divaksin dan pemberian sertifikat vaksinasi. Penerima vaksin juga diminta melapor jika merasakan efek samping usai melakukan vaksinasi. Akan ada pertanyaan nanti. Jangan. Ya belum semoga ya Pak. Bapak sebelumnya ada kontak dengan atau alergi cuaca dingin sampai sesak napas. Penyakit ginjal Pak ada? Oke. Dulu ya. Apakah ada pendidik divaksin? Bapak boleh tanda tangan surat persediaan. Sebelah kiri Pak. Kiri. Oh. Ayo Dok, beneran Dok, suntik Dok. Beneran ya Pak? Bebas COVID. Amin. Silahkan di dalam. Ya, insya Allah pada waktunya akan dapat.
artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aktif pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motivator. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Kita pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemirsa, berdasarkan pantauan pada pelaksanaan vaksinasi di sejumlah wilayah di Lampung Barat, reaksi yang dirasakan oleh masing-masing penerima vaksin berbeda-beda. Sebagian kecil merasakan pegal, pusing, sampai nyeri, sementara yang lainnya tidak merasakan apapun. Seperti yang dialami Erlitna Tarigan, warga Kelurahan Uai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit. Erlitna mengaku tidak merasakan efek samping apapun setelah divaksin. Gimana setelah divaksin rasanya? masih biasa aja. Biasa aja. Iya. Ini udah berapa kali divaksin? Baru pertama kali ini. Ada mau vaksin lanjutan? Ada nanti, nunggu nanti tanggal berapa katanya. Berapa hari? Belum tahu, belum dapat surat itu. 2 minggu biasanya Bu ya? Iya, nggak tahu, kurang tahu. Nanti kan dikasih informasi katanya nunggu apanya. Udah berapa menit divaksin Bu? Ada kalau 10 menit? Baru sekitar 15 menit lah. 15 menit. Ada rasa-rasa? Enggak. Nggak ada ya? Cuma rasa kayak digigit, tadi kayak imunisasi anak lah. Mungkin senang nggak sih Bu ada program vaksinasi gratis ini Bu? Senang kali loh Pak. Senang ya? Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat mengatakan kesadaran masyarakat Lampung Barat untuk mengikuti program vaksinasi sangat tinggi. Meski begitu, petugas belum bisa membuat banyak untuk memenuhi permintaan vaksinasi karena stok vaksin terbatas dan sebagian orang memiliki riwayat penyakit penyerta. Hasil pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Lampung Barat sampai dengan 12 Juni 2021 untuk tahap pertama untuk tenaga kesehatan itu jumlah sasarannya adalah 1.458. Kemudian yang sudah divaksin dosis pertama itu berjumlah 1.237 orang atau 84,84%. Sedangkan dosis 2 berjumlah 1.106 atau 75,86%. Sedangkan untuk tahap 2, pelayanan publik sasaran dengan jumlah sasaran 14.704 dan lansia 21.096. Pelayanan publik yang divaksin dosis pertama berjumlah 5.502 atau 37,44% dan dosis kedua ada berjumlah 2.775 atau 18,87%.
Untuk lansia, proses masih berjalan untuk dosis 1, baru mencapai 364 orang atau 2,2%. Dan dosis kedua baru mencapai 281 orang atau 1,33%. Setelah itu baru kita menunggu dropping vaksin dari provinsi. Jadi untuk lansia ini masih ada stok vaksinnya, tapi untuk ke tahap keduanya dan sudah punya nama masing-masing. Dari hasil pelaksanaan vaksinasi sampai dengan bulan Juni 2021 ini, kesadaran masyarakat untuk divaksin sangat tinggi, namun vaksin sangat terbatas. Masih ada yang belum divaksin karena ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta yang merupakan kontraindikasi untuk dilakukan vaksin COVID-19, serta program hamil. Untuk vaksinasi lansia, proses masih jalan, belum selesai semua. Tahap pertama, single dose itu ada 2.440 vial, itu adalah dengan sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Yang tahap kedua, multiple dose, itu ada 520 vial untuk pelayanan publik. Kemudian untuk AstraZeneca itu 11 vial, itu digunakan untuk lansia atau purnawirawan TNI. Jadi total untuk vaksin COVID-19 sampai dengan Juni 2021 itu adalah 2.971 vial. Dengan tingginya antusiasme dari masyarakat untuk dilakukan vaksinasi, kami berharap untuk kedepannya dropping daripada vaksin COVID-19 ini lebih lancar dan lebih cepat, sehingga akan semakin mempercepat vaksinasi COVID-19 di Lombok Barat. Pemirsa, meski diminati masyarakat, namun kehadiran vaksin masih menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama soal keamanan vaksin. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat, Partinia Parosil Mapsus, meyakinkan bahwa vaksin sangat aman bagi tubuh manusia. Jadi vaksin itu secara nasional yang kita pakai saat ini vaksin yang aman, ya. Vaksin yang aman karena dia sudah ada rekomendasi dari WHO dan sudah mendapatkan izin dari BPOM serta sudah keluar fatwanya dari MUI. Jadi benar-benar vaksin ini aman untuk mencegah yang namanya COVID-19. Namanya aja keren ya, KIPI. Nah, KIPI itu kepanjangannya kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi kalau kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu setiap kejadian medis yang tidak diinginkan terjadi setelah pemberian imunisasi dan belum tentu memiliki hubungan sebab akibat dengan vaksin. Jadi belum tentu ada hubungannya dengan abis divaksin, misalnya apa gitu, sakit, nyeri atau apa, itu biasanya nggak ada hubungan gitu. Tapi biasalah suka bawa-bawaan gitu. Ada reaksi lokal. Reaksi lokalnya biasanya nyeri tempat suntikan, biasalah ya. Nggak divaksin juga kita disuntik, biasa kan suka nyeri habis disuntik. Nah, lalu bengkak di lokasi yang disuntik. Lalu kemerahan, ada rasa gatal-gatal, lalu warna kulit yang lebih pudar di tempat suntikan, tapi jarang sih terjadi itu ya. Yang selanjutnya reaksi sistemik, yaitu nyeri otot, biasa juga itu disuntik vitamin ataupun apa aja, biasanya kita suka nyeri otot, demam, rasa lelah dan lemas, mual, lalu muntah, serta sakit kepala. Biasanya jarang terjadi juga ini kalau posisi badan kita dalam keadaan fit atau sehat. Nah, ini kan biasanya harus menunggu beberapa menit, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan setelah divaksin. Yang perlu diwaspadai setelah divaksinasi adalah munculnya reaksi cepat yang tidak diinginkan akibat vaksin, yaitu shock anal
anafilaksis. Nah, shock anafilaksis ini dapat muncul beberapa menit setelah vaksinasi, paling sering 15-30 menit munculnya shock ini. Jadi kita harus tahu juga shock anafilantik itu apa tanda-tandanya. Yang pertama itu tenggorokannya itu seperti tertutup, suara napas nadanya agak tinggi, ya, lalu sesak napas, bernapas mengi atau batuk. Nah, yang selanjutnya itu juga ada rasa mual, muntah, lalu bisa juga timbul diare atau nyeri di perut. Nah, itulah yang makanya kita harus nunggu sampai 15 ya sampai 30 menit. Lalu ada rasa pusing juga, detak jantung cepat, tekanan darah menurun, bahkan kalau yang nggak kuat ini bisa pingsan. Atau bisa gatal-gatal, pembengkakan pada bibir maupun wajah. Nah, tapi ini nggak usah ditakutin. Nanti karena ada proses ini, udah takut nih. Tidak semua orang bisa dapat mengalami itu. Nah, mungkin tadi saya katakan bahwa mungkin imun tubuhnya tidak bagus, jadi saat suntik vaksin itu bisa mengalami fase anafilantik tadi. Kalau dia bagus, dia sehat, ya insya Allah tidak mengalami itu. Jadi nggak usah takut kalau menemukan gejala-gejala tersebut atau tanda-tanda tersebut, karena Dinas Kesehatan Lampung Barat selalu siap siaga. Tentunya yang pertama yaitu harus segera melapor kepada pihak medis. Pihak medis kita siap selalu untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, bila ada merasakan keluhan yang tidak diinginkan dan makin memperberat di rumah pasca vaksinasi, silakan ke IGD atau UGD ya. Jadi tadi Makci jawab bahwa kalau fisik kita bagus, fisik kita sehat, itu insya Allah tidak terjadi yang namanya anafilantik atau shock anafilantik dan kipi tadi ya, yang apa itu namanya ya. Jadi itu gejalanya nggak mungkin serius lah ya. Nah, insya Allah dalam program vaksinasi COVID-19 hanya ditemukan reaksi ringan dan mudah diatasi seperti mengantuk, nyeri otot, demam maupun lemas. Nah, itu biasanya fase yang umum lah. Reaksi anafilantik tergolong ke dalam kipi yang serius, sehingga setiap kejadian harus dilaporkan secara berjenjang dan selanjutnya diinvestigasi oleh petugas kesehatan pelaksana imunisasi. Mungkin sebelum divaksin makan dulu, istirahat malam yang cukup, ya kan? Terus jaga kesehatan kita dulu. Nah, baru kita siap untuk divaksin. Dan insya Allah sampaikan juga kepada medis bahwa kita nggak ada penyakit bawaan, kan gitu. Jadi dengan vaksin ini mudah-mudahan kita akan semakin sehat dan imunitas tubuhnya akan semakin baik dan bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motivasi. Jadi bisa dibilang memang hanya di iNews. Pemeriksaan aktif VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung.
Artis VS dan 2 orang terduga Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, munculnya program vaksinasi ini tidak berjalan mulus. Pro kontra masih bermunculan di tengah masyarakat. Ada yang mendukung vaksin, ada juga yang meragukan keefektifan vaksin COVID-19. Bahkan, beberapa di antaranya masih menolak untuk divaksin. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meyakini vaksin merupakan satu solusi yang diharapkan mampu menjadi upaya preventif pencegah, memutus, atau paling tidak memperlambat proses transmisi dan penularan COVID-19. Saya Rosidi, selaku pelatih dan pengurus Persatuan Bulu Tangkis Kabupaten Lampung Barat, saya ingin memberikan kesaksian bahwa setelah menerima vaksin COVID-19 pada hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021, saya tidak merasakan efek samping apapun sampai hari ini. Tetap sehat, tubuh yang segar, bugar, dan saya merasa betul-betul nyaman untuk diri saya. Karena itu saya merasa bahwa ini penting sekali untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Lampung Barat. Kita jangan takut dan ragu untuk divaksin. Jangan pernah menyimak berita-berita hoaks yang membuat kita khawatir, takut untuk divaksin. Itu adalah hoaks. Dan itu tidak benar, dan saya sudah merasakan sendiri. Mari kita siapkan diri untuk menerima vaksin COVID-19 dengan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Salam tangguh, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun saya Abdul Rosid, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Barat, yang pada tanggal 1 Februari 2021 mendapatkan kesempatan untuk menerima vaksin perdana bersama Bapak Haji Parsil Maksus, Bupati Lampung Barat. Dengan ini, saya menyampaikan testimoni bahwa saat ini saya merasa sehat, tidak ada efek samping apapun. Untuk ini, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Lampung Barat, jangan takut dan ragu. Persiapkan diri untuk menerima vaksin COVID-19. Dengan ini, kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada saat ini. Dengan menerima vaksin COVID-19, kita ikut bela negara, karena bila rakyat sehat, negara kuat dan akan mampu mensejahterakan rakyat. Namun demikian, jangan lupa kita semua tetap jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama dengan mentaati disiplin protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan rajin mencuci tangan.
Dengan demikian, COVID-19 lekas sirna dan kita semua menjadi sehat, kuat, masyarakat Lampung Barat sejahtera. Salam Lampung, salam sehat. Saya Haji Parosil Mapsus, Bupati Lampung Barat, menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk mendukung serta menyukseskan program pemerintah dalam rangka vaksinasi COVID-19, yang mana vaksin tersebut sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan rekomendasi dari BP POM RI. Bersama kita sukseskan program vaksinasi tersebut untuk kita dan masa depan kita semua. Salam sehat. Wallahul muafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pemirsa, di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga kini, pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengajak masyarakat di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam program percepatan vaksinasi guna memutus mata rantai wabah COVID-19. Selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aktif pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Mahasiswa. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews.